Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah lebih dalam lagi makna rohani dari hari ke-6 dan ke-7 penciptaan. Dan ini bukan cuma sekedar cerita zaman dulu ya, tapi ini tuh sebenarnya cetak biru dari tujuan Tuhan buat kita semua. Oke, untuk memulainya, saya mau ajak kita semua mikirin satu pertanyaan yang fundamental banget. Sebenarnya, buat apa sih kita diciptakan? Apa tujuan akhir yang Allah punya waktu Dia membentuk manusia pertama kali? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh pemahaman kita tentang hari ke-6. Kita masuk ke bagian pertama ya, tujuan agung manusia. Jadi, penciptaan kita itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, bukan sebuah kebetulan. Ini tuh puncaknya karya Allah, dan ada tujuan yang sangat spesifik dan luar biasa, yaitu untuk berkuasa. Coba deh kita perhatikan baik-baik ayat ini. Yang menarik banget adalah tujuan utama yang langsung disebutin setelah Tuhan bilang mau ciptain manusia adalah supaya mereka berkuasa. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal kekuasaan jadi raja atau penguasa di dunia ya. Ini adalah sebuah mandat ilahi, sebuah tugas untuk mewakili otoritas Tuhan di bumi. Dan ceritanya jadi makin dalam lagi nih. Waktu Alkitab secara khusus menyebut binatang melata, ini bukan pelajaran biologi teman-teman. Ular, kalajengking, dalam Alkitab ini adalah simbol-simbol untuk musuh Allah, yaitu setan. Jadi kalau kita sambungin, mandat untuk berkuasa itu ya artinya panggilan untuk menghadapi dan memerintah atas kerajaan kegelapan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa menjalankan tugas sebesar itu? Nah, jawabannya ada di syaratnya, yaitu kita harus diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terus apa sih artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ini bukan soal penampilan fisik kita mirip Tuhan, sama sekali bukan. Ini lebih ke kesesuaian rohani. Bayangin kita ini seperti sebuah wadah yang didesain khusus untuk diisi oleh Allah sendiri, supaya kita bisa jadi ekspresinya. Artinya, kita ini sejenis sama Dia, dirancang untuk bisa menampung Dia. Ada satu analogi yang gampang banget tapi ngena banget, sarung tangan. Sarung tangan itu kan bentuknya mirip tangan ya, tapi tujuannya bukan untuk jadi tangan kan? Tujuannya adalah supaya tangan bisa masuk ke dalamnya, dan lewat sarung tangan itu, tangan bisa bekerja. Nah, kita ini persis kayak sarung tangan itu. Kita diciptakan sebagai wadah agar Allah, sang tangan, bisa masuk ke dalam kita. Dan melalui kita, Dia bisa diekspresikan dan otoritasnya bisa dijalankan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah gambar atau ekspresi dan kekuasaan atau otoritas itu kayak dua sisi mata uang yang sama. Nggak bisa dipisahkan. Coba pikirin cahaya deh. Ekspresinya apa? Ya terang. Otoritasnya? Mengusir kegelapan. Nah, sama. Saat kita mengekspresikan Allah, kita secara otomatis juga sedang menjalankan otoritasnya. Oke, teorinya keren banget. Tapi pertanyaannya, praktiknya gimana? Gimana caranya kita bisa benar-benar hidup, mengekspresikan Tuhan, dan menjalankan otoritasnya? Kekuatannya itu datang dari mana? Yuk kita lihat apa sumber kekuatan kita. Jawabannya ada di makanan. Sama persis seperti tubuh fisik kita butuh makanan biar punya energi, roh kita juga butuh makanan. Makanya Kristus sendiri bilang, "Akulah roti hidup." Dialah makanan rohani yang paling esensial yang kita butuhkan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Makanan fisik kayak roti itu kan menopang kita untuk sementara aja. Tapi makanan rohani, yaitu firman Allah yang kita makan, ini yang memberi kita kekuatan untuk hidup kekal dan kuasa untuk mengatasi musuh. Ingat kan? Dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini teman-teman penting banget. Coba deh pikirin lagi. Perintah paling pertama yang Tuhan kasih ke manusia di Taman Eden itu bukan soal jangan lakukan ini atau lakukan itu. Bukan tentang aturan atau hukum. Perintah pertamanya itu soal makan. Ini nunjukin kalau prioritas utama Tuhan buat kita adalah supaya kita dipenuhi olehnya, dengan cara memakan Dia sebagai pohon kehidupan. Oke, jadi kita udah diciptakan untuk berkuasa, udah dikasih makanan rohani sebagai sumber kekuatan, lalu hasilnya apa? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, janji perhentian sejati, atau kepuasan di hari ke-7. Kalau kita dengar Tuhan beristirahat di hari ke-7, jangan bayangin Dia capek terus butuh tidur ya. Bukan begitu. Allah itu nggak pernah lelah. Dia beristirahat karena Dia puas, benar-benar puas. Dia melihat manusia, ciptaan yang segambar dengannya, dan Dia tahu, nah, tujuanku untuk punya ekspresi dan perwakilan di bumi sekarang sudah tercapai. Dan yang kerennya, perhentian ini bukan cuma sesuatu yang kita tunggu nanti di masa depan. Ini adalah sebuah pengalaman yang progresif, bertahap. Kita bisa mengalaminya hari ini juga, di dalam jiwa kita, saat kita datang pada Kristus. Nanti, itu akan jadi pahala kita di kerajaan 1000 tahun. Dan puncaknya, itu akan jadi keadaan kekal kita di Yerusalem baru.
Jadi kalau kita rangkum semuanya, ini tuh kayak sebuah siklus ilahi yang indah banget. Dimulai dari tujuan untuk berkuasa bagi Allah, syaratnya berada dalam gambar dan rupanya, proses untuk mencapainya dipenuhi dengan memakan dia sebagai makanan rohani, dan hasilnya kita bisa masuk ke dalam kepuasan dan perhentiannya yang sempurna. Nah, semua penjelasan ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan yang sangat pribadi buat kita masing-masing. Ini bukan cuma pengetahuan atau teori Alkitab loh. Ini adalah panggilan untuk kita alami setiap hari. Jadi, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama adalah, sudahkah kita menikmati makanan rohani kita dan benar-benar masuk ke dalam perhentiannya hari ini?